Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, karena saat pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita semua. Mari yang di rumah sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan suatu pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita mau nyanyi dengan segenap hati. Kita mau datang pada Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Kita akan berdoa. Semua anak-anak tutup mata, tangannya dilipat dalam sikap doa. Ikutin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih kembali pagi hari ini, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai tamatnya ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, karena Tuhan itu adalah sobat kita yang paling setia. Yuk kita semua mau menyanyikan pujian
ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan adik-adik, kita punya sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menghibur kita. Dan juga dia akan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Biarpun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan kepada saya dan juga kepada adik-adik, buat kita semua tidak akan beranjak. Yuk kita mau menyanyikan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kita mau pakai gerakan biar lebih sukacita lagi ya. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk ikutin semua. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak
adik-adik, kita semua sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita yang di rumah, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Kak Yoel berdoa untuk firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan mengurapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Semua saya yakin dan percaya kita sudah menyiapkan Alkitab kita. Ya, selama kita mendengar firman Tuhan, kita mau fokus mendengar firman Tuhan ya. Yuk, saya mau cerita mengenai tentang seorang raja yang bosan dengan makanan. Ayo, siapa adik-adik yang di rumah yang sudah bosan dengan makanan atau susah disuruh makan? Ada enggak? Enggak ada? Semua saya suka makan? Wah, kalau semua adik-adik pasti senangnya makan ya. Nah, tapi ini adik-adik, raja ini susah makan. Loh, kok seorang raja susah makan? Kenapa sih? Karena ini raja, di kerajaannya itu banyak makanan. Karena terlalu banyak makanan, jadi raja ini bosan mau makan. Mau makan ayam bakar, ada ayam bakar. Mau makan sate, ada sate. Mau makan capcay, ada capcay. Adik-adik mau nggak capcay? Wah, pasti nggak mau ya. Adik-adik biasanya nggak suka makan sayur. Sama seperti raja ini, dia juga nggak mau makan sayur, bosan makan. Terus suatu ketika dia lapar. Dia lapar, tapi pengen makanan sesuatu yang enak dan tidak seperti biasanya. Dia berkata kepada pelayan-pelayannya, "Pelayan, raja mau makan." Disiapin makanan. Disiapin ada ayam bakar, ada ayam goreng. Terus ada sapi, rendang sapi. Wah, pokoknya banyak makanan. Terus raja bilang, "Aduh, emang gak ada makanan yang lain? Bosan makanan seperti ini, saya gak mau makan." Wah, akhirnya pegawai-pegawainya bingung, pelayan-pelayan bingung. Pelayan-pelayannya bilang, "Aduh, ini mau dikasih makan apa ya raja, biar rajanya mau makan?" Ya udah, kita kasih makanan yang paling enak di kerajaan ini. Wah, dikasih semua, dikeluarin semua makanan adik-adik. Tapi rajanya gak mau makan. Rajanya marah. "Gimana sih, saya punya koki, tapi gak bisa masak masakan yang enak buat saya. Saya gak mau makan." Akhirnya raja bilang begini adik-adik, "Sekarang saya mau bikin suatu undian. Saya mau bikin satu sembara. Siapa yang bisa memberikan makanan yang paling enak buat raja, yang disukai raja, dia akan dapat hadiah. Hadiahnya yang sangat luar biasa." Raja menyuruh pegawai-pegawainya untuk memberikan pengumuman kepada rakyat. Nah, akhirnya saat itu
pengawal-pengawal istana, pasukan-pasukan istana memasang poster-poster, bikin pengumuman-pengumuman. Siapa yang bisa membuat masakan yang enak buat raja akan mendapatkan hadiah. Silahkan daftar. Banyak yang mendaftar adik-adik. Kenapa banyak yang mendaftar? Karena pengen dapat hadiah yang banyak. Adik-adik juga pastikan kepengen hadiah yang banyak. Nah, sama seperti rakyat ini adik-adik. Mereka pengen dapat hadiah yang banyak. Mereka berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba mendaftar. Dan ketika waktunya, semua yang ikut mendaftar membawa makanan masing-masing. Wah, membawa makanan masing-masing, ditaruh makanan semua, dan raja ingin menyicipin satu persatu. Yang pertama datang, raja, saya bawa babi panggang. Enak nggak? Wah, pasti banyak yang suka tuh. Tapi dicobain sama raja. Nggak enak, bosen, udah sering. Terus ada yang bilang, raja, ini saya bawain ayam kecap yang paling enak di daerah kita. Raja bilang, mana ayam kecapnya? Saya mau cobain. Nggak enak, bosen. Wah, bingung semua. Raja, ini adalah mie yang paling enak, mie goreng yang paling enak. Mana? Saya mau cobain mie-nya. Sama, nggak enak. Wah, pokoknya semua makanan dibilang raja nggak enak. Akhirnya raja kecewa. Masa dari semua yang ada tidak ada satupun yang enak? Tiba-tiba ada seorang anak muda. Raja, saya juga ingin memberikan makanan buat raja. Kata raja, panggil dia ke depan. Adik-adik, itu yang anak muda tadi datang ke depan, tapi nggak bawa makanan. Dia cuma datang sendiri. Terus raja berkata kepada pemuda itu, hai anak muda, mana makanannya? Anak muda berkata, raja, makanannya tidak ada di sini. Tapi makanannya ada di suatu tempat. Dan tidak boleh dibawa ke sini. Harus dimakan di tempat itu. Akhirnya raja berkata, baiklah, saya akan ke tempat itu. Sama pemuda ini berkata, baik raja, tapi ada persyaratannya. Raja bilang, persyaratan apa itu? Anak muda bilang, persyaratannya adalah selama perjalanan tidak boleh membawa bekal. Nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman. Bagaimana raja? Siap raja? Raja berkata, siap, saya ingin makan makanan yang enak. Akhirnya mereka sepakat adik-adik. Raja dan anak muda tadi sepakat, mereka pergi. Mereka naik kuda dan mereka berjalan. Setelah 1 jam, ini raja berkata kepada anak muda, hei anak muda, mana tempatnya? Kita sudah berjalan selama 1 jam, kenapa belum nyampe? Si pemuda ini berkata, tenang raja, tempatnya sudah dekat. Ayo kita terus berjalan. Raja berkata, aduh ini tempatnya di mana? Jauh sekali. Ini saya udah lapar, haus. Raja udah ngomel-ngomel. Masih jauh nggak anak muda? Anak muda berkata, raja, lihat itu raja. Di depan ada gubuk yang sangat sederhana. Tempatnya di situ raja. Tinggal beberapa menit lagi kita akan nyampe. Raja berkata, baiklah, ayo kita ke situ. Nah adik-adik, mereka berjalan dan sampailah di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Nah, sampai mereka di gubuk itu, mereka masuk. Karena saking laparnya, raja bilang begini, hai anak muda, cepat itu makanan dihidangkan di depan saya, karena saya sudah lapar sekali. Siap raja, kata anak muda itu. Akhirnya anak muda ambil 1 bakul nasi, ditaruhin. Ini raja menu yang pertama. Terus diambil lagi sambal terasi. Nah, adik-adik berani makan sambal terasi nggak? Pasti nggak berani makan sambal. Dikasih sambal. Terus setelah sambal datang, dikasih lalapan. Dikasih lagi lalapan. Terus
Udah selesai lalapan, dikasih ikan asin goreng. Ikan asin pada suka enggak sih adik-adik? Dikasih ikan asin goreng. Yang terakhir adalah sayur asem. Ayo, siapa sayur lagi itu? Pasti adik-adik gak suka makan sayur kan di rumah. Nih disiapin buat raja sayur asem. Terus dikasih air putih. Akhirnya saking rajanya lapar sekali, udah haus. Raja bilang, mana sini makanannya? Dimakan sama raja dengan lahap. Wah, sambelnya habis, lalapannya habis, ikan asinnya habis, sayur asamnya habis, nasinya 1 bakul habis. Sampai raja kekenyangan. Dan raja bilang, kenyang sekali. Wah, luar biasa, makanan kamu enak sekali. Nah, adik-adik, akhirnya anak muda ini dikasih hadiah yang begitu banyak. Tahu nggak adik-adik? Kenapa raja ini bisa begitu senang, begitu suka dengan makanan yang sangat-sangat sederhana? Padahal makanan yang dikasih pemuda ini bukan makanan mewah, bukan makanan yang luar biasa, makanan yang sangat sederhana. Tapi raja begitu menikmati, kenapa? Tahu nggak? Karena rajanya lapar. Karena rajanya lapar, sehingga semua makanan jadi enak. Yang gak enak pun jadi enak kalau lapar. Tapi kalau kenyang, makanan enak pun jadi gak enak. Nah, adik-adik, ini raja ini, dia bisa makan banyak, dia bisa makan yang sangat sederhana karena dia lapar. Nah, adik-adik, cerita kita pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada kita akan firman Tuhan. Nah, makanan itu adalah, tadi yang dimakan raja itu adalah makanan jasmani. Sekarang kita berbicara mengenai makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Firman Tuhan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita lapar akan firman Tuhan, ya, maka kita akan bisa dipuaskan akan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak lapar akan firman Tuhan, kita nggak akan puas akan firman Tuhan. Yuk, kalau tidak percaya, kita melihat. Yuk, semua yang tadi sudah siapin Alkitab, kita buka Alkitab kita Matius 5 ayat yang ke-6. Yuk, kita buka Matius 5 ayat yang ke-6. Sudah adik-adik? Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat kita semua ya. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita lapar firman Tuhan, rindu firman Tuhan, kalau kita sangat ingin dengar firman Tuhan, kita akan dipuaskan. Tapi kalau kita nggak suka dengar firman Tuhan, tidak menyukai firman Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan, kita tidak akan pernah dipuaskan. Sama seperti raja tadi, selagi dia kenyang, tidak ingin makan, dia nggak akan pernah puas dengan makanan. Tapi ketika dia lapar, makanan memuaskan hidupnya, membuat dia menjadi kenyang. Demikian juga firman Tuhan. Jadi belajar kita menyukai firman Tuhan, belajar kita merindukan firman Tuhan, belajar kita mencintai firman Tuhan, agar setiap kita dengar firman Tuhan, kita dipuaskan, kita diberkati. Seperti pada saat pagi hari ini, kalau adik-adik rindu firman Tuhan, pasti adik-adik juga dipuaskan saat pagi hari ini. Tapi kalau adik-adik tidak rindu firman Tuhan, tidak akan dipuaskan. Tapi saya dan percaya kita semua rindu firman Tuhan, suka firman Tuhan, cinta firman Tuhan, sehingga saat pagi hari ini kita semua dipuaskan. Puji Tuhan adik-adik, ini adalah firman Tuhan
Yuk sekali lagi kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita mau akhiri ibadah kita angkat dulu satu pujian. Kesukaanku hanya firman-Mu. Haleluya. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu terang bagi jalanku. Yuk adik-adik, kita berdoa buat firman Tuhan dan sekalian kita akan menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau tanamkan firman-Mu buat anak-anak sekolah minggu, sehingga di mana mereka boleh memiliki kerinduan yang begitu besar akan kebenaran firman-Mu. Mereka menjadi haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu, kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami hidup oleh firman-Mu. Kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu, kami bertumbuh boleh sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati semua anak-anak sekolah minggu saat pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati guru-guru mereka di sekolah, teman-teman mereka di sekolah, dan terlebih juga orang tua mereka. Tuhan berkati orang tua anak-anak sekolah minggu, berkati usaha pekerjaan mereka semua Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat acara ibadah sekolah minggu Tuhan. Biar kiranya Engkau terus menolong ibadah sekolah minggu, sehingga selalu berjalan dengan baik, sehingga lewat ibadah sekolah minggu anak-anak selalu diberkati, nama Tuhan selalu dipuji dipermuliakan. Berkati kami guru-guru sekolah minggu, pakai kami lebih hari lebih heran, guna kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan sakit, kami berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga anak-anak sekolah minggu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa, dan kami akhiri ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.